Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di halaman 87, kali ini kita akan membahas tentang bab 8, yaitu kalimat. Dalam bahasa Arab adalah al-jumlah. Al-jumlah atau kalimat adalah susunan dari beberapa kata, baik itu isim, fi'il, dan huruf. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari materi dasar tentang materi ini, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, juga jar majrur ya di awal-awal itu. Nah, al-jumlah ini atau kalimat terbagi atas tiga, yaitu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan syibhul jumlah. Jumlah ismiyah yaitu kalimat yang diawali dari isim, dan dia tersusun atas mubtada khobar. Contohnya al-baitu kabirun. Al-baitu ini adalah kita tahu artinya rumah, berarti dia isim, kata benda. Karena diawali isim, maka dia jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti tersusun atas mubtada khobar. Maka al-baitu adalah mubtada, kabirun adalah khobarnya. Kemudian yang kedua jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali dari fi'il dan tersusun atas fi'il dan fa'il. Contohnya jalasa al-abu, bapak duduk. Karena jalasa ini adalah fi'il, kata kerja, maka karena diawali fi'il, maka berarti jumlah fi'liyah yang tersusun atas fi'il dan fa'il. Jalasa fi'il, al-abunya adalah fa'il. Yang ketiga adalah syibhul jumlah. Syibhul jumlah yaitu susunan kata yang mirip dengan sebuah kalimat, terbagi atas susunan zorfiyah dan susunan jar majrur. Susunan zorfiyah yaitu susunan kata yang tersusun atas zorof dan isimnya, dan zorof sendiri terdiri atas dua, yaitu zorof zaman dan zorof makan. Zorof zaman itu waktu, yaitu zorof yang menunjukkan makna waktu, contohnya qobla sholati. Lafadz qobla ini adalah zorof zaman, menunjukkan waktu, sebelum artinya. Jadi ada contohnya qobla, ba'da, begitu ya. Qobla sholati, sebelum sholat. Sedangkan zorof makan adalah zorof yang menunjukkan makna tempat. Contohnya waro'a, di belakang. Kata lainnya amama, tahta, fauqo, dan lain sebagainya. Pokoknya yang menunjukkan makna tempat. Dan waro'a adalah menunjukkan makna tempat ya, di belakang. Waro'al bait. Kemudian yang kedua dari syibhul jumlah yaitu susunan jar majrur, yaitu susunan kata yang tersusun atas huruf jar dan isimnya. Contohnya minal madrasati. Min adalah harfu jarin, kemudian al madrasah adalah disebut dengan ismun majrurun, dan ini sudah kita pelajari. Minal madrasah, dari sekolah. Nah, dari apa yang sudah kita bahas kemudian digambarkan dengan sebuah tabel seperti itu. Al-jumlah terbagi atas tiga, yaitu al-jumlatul ismiyah, yang kedua al-jumlatul fi'liyah, yang ketiga syibhul jumlah. Al-jumlatul ismiyah yaitu keterangannya diawali isim dan susunannya adalah mubtada khobar. Contohnya al-kitabu jamilun, al-kitabu mubtada, jamilun adalah khobar. Kemudian al-jumlatul fi'liyah yaitu kalimat yang diawali fi'il dan susunannya adalah fi'il fa'il. Contohnya dhahaba at-talibu. Dhahaba fi'il, at-talibu adalah fa'il. Kemudian yang ketiga syibhul jumlah, terbagi atas dua, yaitu zorof dan jar majrur. Zorofnya terbagi atas dua, yaitu zorful zaman wa zorful makan. Zamannya itu menunjukkan keterangan waktu, contohnya ba'da sholah, sedangkan makan menunjukkan keterangan tempat, contohnya fauqos sama. Sedangkan jar majrur adalah yang tersusun atas huruf jar dan isimnya, contohnya ilal madrasah. Kali ini kita masuk ke bab selanjutnya. Tadi kita sudah jelaskan bahwa jumlah itu terbagi atas tiga, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan syibhul jumlah. Kali ini kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu jumlah ismiyah. Agak panjang ini pembahasannya. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali isim dengan susunan mubtada dan khobar. Mubtada itu apa? Mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat serta diterangkan dengan kata atau kalimat selanjutnya. Sedangkan khobar adalah kata atau kalimat yang menerangkan mubtada sehingga maknanya menjadi sempurna. Contohnya, yang pertama ada lafadz al-kitabu rokhisun. Buku itu murah. Nah, kalimat tersebut diawali isim, yaitu al-kitabu ini isim, buku ya, maka kata benda berarti isim. Lafadz al-kitabu ini disebut mubtada karena sebagai isim yang berada di awal kalimat. Nah, jika kita katakan buku, maka akan timbul pertanyaan, mengapa dengan bukunya? Apakah bukunya mahal, bukunya bagus, bukunya jelek, bukunya murah, dan lain sebagainya. Nah,
Jika kita lalu diterangkan dengan kata selanjutnya, yaitu dengan lafadz rakhisun, murah. Nah, maka lafadz rakhisun ini disebut khobar karena menerangkan tentang mubtada, menerangkan buku tersebut. Kenapa dengan buku tersebut? Nah, maka kalimat di atas ini termasuk dengan jumlah ismi ya. Contoh yang kedua, al-muslimuna dhahabu, orang-orang muslim itu pergi. Nah, kalimat tersebut diawali isim, yaitu lafadz al-muslimun, orang-orang muslim. Nah, lafadz al-muslimuna ini disebut mubtada, karena memang dia isim yang berada di awal kalimat. Jika kita katakan orang-orang muslim, maka akan timbul pertanyaan, mengapa dengan orang-orang muslim? Lalu diterangkan dengan kata selanjutnya, yaitu dhahabu, pergi. Maka lafadz dhahabu ini disebut dengan khobar, karena menerangkan mubtada, menerangkan muslimun tadi. Maka kalimat di atas termasuk kategori jumlah ismiyah. Bagaimana dengan lafadz babul fasli, pintu kelas? Contoh di atas diawali dengan isim. Apakah kategori jumlah ismiyah? Jawabannya tentu tidak. Karena kata bab tidak diterangkan dengan kata al-fasli. Dan kita sudah pelajari bahwa susunan tersebut disebut dengan susunan idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Babul fasli, babu mudhof, al-fasli adalah mudhof ilaih. Jadi jangan sampai salah pemahaman, walaupun mubtada itu didefinisikan dengan sebuah isim yang berada di awal kalimat, maka kalau seandainya ada lafaz seperti ini, babul fasli, babu adalah di awal kalimat dan dia adalah isim, maka jangan sampai berpikir bahwa babu adalah mubtada, al-fasli adalah khobarnya. Ini juga tidak tepat. Kemudian dari mubtada dan khobar yang sudah kita pelajari, ada ketentuan-ketentuan dasar dari mubtada dan khobar. Pertama, ketentuan mubtada dulu, dan ini dijelaskan dengan yang berwarna merah. Yang pertama, mubtada dasarnya terletak di awal kalimat. Contohnya al-qalamu rakhisun. Al-qalamu ini adalah mubtada, rakhisun adalah khobar. Kemudian mubtada bisa berupa isim mu'rab, juga bisa berupa isim mabni. Contohnya kalau yang mu'rab al-qalamu rakhisun, dan al-qalamu ini adalah kategori isim mu'rab karena dia kategori isim mufrad. Kita sudah pelajari yang termasuk isim mu'rab ada yang 9, yaitu isim mufrad, musanna, jama mudzakkar, jama muannas, jama taksir, al asmaul khamsah, maksur, mangkus, dan ghairul munsharif tentunya ya. Dan ini kita sudah pelajari. Jadi al-qalamu ini adalah isim yang mu'rab. Jadi mubtada bisa yang berupa bentuknya mu'rab, ada juga yang mabni. Contohnya huwa rakhisun. Dan huwa ini adalah isim domir, maka mubtada ini bisa bentuknya adalah isim mabni. Yang ketiga, mubtada umumnya dari isim ma'rifah. Ma'rifah kita sudah pernah mempelajari apa saja kategori ma'rifah, diantaranya adalah dia beralif lam, kemudian juga isim alam. Contohnya al-qalamu rakhisun, al-qalamu ini beralif lam, maka dia ma'rifah. Kemudian Muhammadun mahirun, ini adalah isim alam, walaupun tidak beralif lam, tapi dia masuk kategori ma'rifah ya, karena nama orang. Kemudian mubtada i'rabnya adalah marfu. Al-kitabu rakhisun, al-kitabu ya maka dhammah di situ karena isim mufrad. Kemudian abuka tobibun, ini adalah lafadz abuka adalah al-asmaul khamsah. Maka ketika marfu abuka, ya kita sudah pelajari itu perubahan dari al-asmaul khamsah adalah abuka, abaka, dan abika. Karena marfu maka bentuknya abuka begitu. Kemudian mubtada juga bisa terbentuk dari susunan idhofah. Contohnya baitul ustadi jamilun. Nah, yang berwarna merah ini adalah susunan idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Baitul ustadi, baitu mudhof, al ustadi mudhof ilaih. Dan dia sebagai mubtada gitu. Jadi dia sebagai mubtada, kemudian jamilunnya menjadi khobarnya begitu. Nah, tadi sudah ketentuan tentang mubtada, kali ini kita membahas tentang ketentuan khobar. Khobar merupakan penjelasan informasi dari mubtada. Contohnya al-maidanu wasi'un, lapangan itu luas. Lafadz wasi'un, luas, sebagai khobar yang menghabarkan atau menginformasikan dan menjelaskan keadaan lapangan. Kenapa lapangannya wasi'un, luas? Maka wasi'un ini menjadi khobarul mubtada. B, khobar dapat berubah nakir, bisa berbentuk nakiroh, juga bisa berbentuk ma'rifah. Lihat al-maidan wasi'un itu nakiroh, tidak beralif lam.
tapi juga khobar bisa berbentuk ma'rifah. Contohnya Allahu as-somad, Allah mubtada, as-somad adalah khobar. Kemudian huwa Muhammadun, huwa adalah mubtada, Muhammadun adalah khobar, dan itu yang berwarna merah adalah bentuknya ma'rifah gitu. Kemudian C, i'rab khobar adalah marfu. Al-qirtasu nazifun, dan itu lafadz nazifun adalah khobarul mubtada dan dia marfu. Kemudian huwa abuka, itu juga al-asmaul khamsah, bentuknya marfu. Kita sudah pelajari itu. Kemudian khobar bisa lebih dari satu. Contohnya Allahu sami'un basir, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian di situ sami'un adalah khobar pertama, basirun adalah khobar yang kedua. Yang E, khobar bisa berupa kalimat atau disebut dengan khobar murakkab. Nanti pembahasan khobar murakkab akan dibahas secara rinci, tetapi kita berikan contoh sekilas. Contoh al-ustadzu sa'atuhu jadidah. Al-ustadzu sa'atuhu jadidatun. Ustad jamnya baru. Maka al-ustadzu ini menjadi mubtada, sedangkan yang berwarna merah ini adalah menjadi khobar, sa'atuhu jadidah. Nah, kalau kita ambil sendiri lafadz sa'atuhu jadidah, ini ternyata tersusun atas mubtada khobar. Sa'atuhu mubtada, jadidah menjadi khobar. Maka susunan mubtada khobar, di dalam khobar ada mubtada khobar, begitu. Kemudian al-fallahuna dhahabu, al-fallahuna mubtada, dhahabu menjadi khobar. Nah, ternyata khobarnya lafadz dhahabu ini tersusun atas jumlah fi'liyah atau fi'il fa'il. Karena lafadz dhahabu tersusun atas fi'il fa'il, dhahabunya fi'il, wawunya adalah fa'il. Maka al-falahuna dhahabu, al-falahuna mubtada, dhahabu menjadi khobar. Khobarnya terdiri dari fi'il fa'il yang berwarna merah. Kemudian yang ketiga, at-talibu fil fasli. At-talibu mubtada, fil fasli menjadi khobarul mubtada, dan dia tersusun atas susunan jar majrur. Fi harfu jarrin, al-fasli adalah ismun majrurun. Kemudian ketentuan susunan mubtada dan khobar. Yang pertama, mubtada dan khobar harus selalu sesuai dari sisi bilangannya. Contoh at-talibu mahirun. Yang kedua at-talibani mahirani. At-tullabu mahirun. Jadi ketika at-talibu ini adalah mubtada dan dia mufrad, maka mahirun sebagai khobarul mubtada juga harus mufrad. At-talibani sebagai mubtada dia bentuknya musanna, maka mahirani sebagai khobarul mubtada juga bentuknya musanna. Kemudian itu ada kesalahan, at-tullabu adalah mubtadaun dan dia jamak, sedangkan mahiruna ini juga ada kesalahan. Mahiruna itu adalah khobarul mubtada dan dia bentuknya juga jamak. Kemudian yang kedua, mubtada dan khobar harus selalu sesuai dari sisi jenisnya. At-talibu mahirun, at-talibatu mahiratun. Siswa itu pintar, siswi itu pintar gitu. At-talibu sebagai mubtada dia mudzakkar, mahirun sebagai khabarul mubtada dan dia mudzakkar. Kemudian at-talibatu sebagai mubtada dia muannas, mahiratun sebagai khabarul mubtada dia juga bentuknya harus muannas. NB, susunan ini antara mudzakkar dan muannas ini tidak berlaku bagi isim yang tidak berpasangan. Apa itu? Nah, kita perlu sampaikan bahwa ada isim yang berpasangan. Contoh muslimun, pasangannya muslimatun, kafirun, kafiratun, solihun, solihatun, mahirun, mahiratun, begitu ya. Tapi ada juga isim yang tidak berpasangan. Contohnya nurun, itu tidak ada pasangannya nuratun. Saifun, tidak ada pasangannya saifatun. Junnatun, tidak ada pasangannya junnun, gitu ya. Mu'annas, seakan-akan junnatun ini mu'annas, kemudian mudzakarnya junun, gitu, tidak. Maka bagi isim yang tidak berpasangan, tidak perlu memperhatikan jenisnya. Tidak perlu memperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Contoh ada lafadz as-sholatu nurun, sholat adalah cahaya. Kita tahu bahwa as-sholatu adalah muannas, kemudian nurun adalah mudzakkar. Maka jangan mentang-mentang as-sholatu adalah muannas, kemudian nurunnya diubah menjadi nuratun. Ini tidak. Kemudian contoh yang kedua, as-siyamu junnatun, puasa adalah perisai. Maka karena lafadz as-siyamu ini adalah mudzakkar, maka bukan berarti khobarnya ini tanpa tak marbutoh gitu, junun begitu. Maka itu juga tidak tepat begitu. Kemudian bentuk khobar jika mubtada atau jamaknya yang tidak berakal bisa dilihat dari tabel berikut ini. Jika mubtadanya jamak mudzakkar tidak berakal. Saya contohkan di situ lafadz al-kutubu.
dia jamak mudzakkar, kan dia al-kutub adalah mudzakkar dan dia tidak berakal. Karena Alkitab adalah tidak berakal ya, Al-Kutub adalah jamak. Nah, maka khobarnya adalah mufrad mu'annas. Maka nafi'atun. Mufrad bentuknya mufrad satu dan dia bentuknya mu'annas, ada tamar butohnya. Maka Al-Kutubu nafi'atun. Sedangkan jika jamaknya itu dia mu'annas, tapi juga dia tidak berakal, contohnya as-sayyarat, mobil, ini adalah jamak mu'annas, dan tentu mobil adalah tidak berakal, maka khobarnya boleh mufrad mu'annas, boleh nafi'atun, atau bentuknya jamak yang mu'annas, nafi'atun. Jadi jamak mu'annas salim ya. Nafi'atun as-sayyaratu nafi'atun atau as-sayyaratu nafi'atun. Kemudian khobarnya mubtada. Bisa terbentuk dari khobar murokab, tadi sudah kita sekilas pelajari, yaitu kalimat tersebut bisa tersusun atas jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan syibul jumlah. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Jadi khobar murokab itu khobarnya bisa terdiri dari jumlah ismiyah. Tadi dicontohkan al-ustadu sa'atuhu jadidah. Ustad jamnya baru. Kalimat di atas jumlah ismiyah karena diawali isim, lafad al-ustad adalah isim. Maka ia tersusun atas mubtada khobar. Mubtadanya adalah lafad al-ustad. Ustad, mana khobarnya? Apakah khobarnya adalah sa'atuhu? Ustad jamnya. Begitu. Nah, jika kita menentukan sa'atuhu adalah khobarnya, maka kata tersebut belum dapat melengkapi keterangan tentang ustad. Jadi nggak bisa al-ustadu mubtada, kemudian sa'atuhu menjadi khobarul mubtada. Ini tidak tepat. Maka yang lebih tepat, khobarnya adalah sa'atuhu jadidah. Jamnya baru. Karena jamnya baru menghabarkan, menginformasikan tentang keadaan ustadz tentunya. Nah, ternyata lafadz sa'atuhu jadidah ini tersusun atas mubtada dan khobar. Lafadz sa'atuhu adalah mubtadanya, jadidah adalah khobarnya. Sa'atuhu, hu-nya kembali kepada ustadz tentunya. Sa'atuhu jamnya ustadz. Kenapa? Jadidah, baru begitu. Maka sa'atuhu mubtada, jadidah adalah khobar. Jadi di susunan khobar terdapat jumlah ismiyah. Contoh lain, at-tilmidatu, seorang siswi, kitabuha jadidun. Bukunya adalah jadid, bukunya adalah baru. Kenapa jadid bukan jadidah? Karena yang baru adalah kitabnya. Kalau yang tadi sa'atuhu jadidah, yang jadid, yang baru adalah jamnya, dan jam adalah mu'annas, makanya jadidah. Sedangkan yang ini jadid, yang baru adalah bukunya, maka bentuknya mudzakkar. Gambarannya dari dua contoh tersebut kita ambil dari sebelah kanan. Al-ustadu sa'atuhu jadidah. Al-ustad adalah mubtada, sa'atuhu jadidah adalah khobarul mubtada. Dan sa'atuhu jadidah ini adalah jumlah ismiyah, dan kalau kita kita bahas secara detail sa'atuhu jadidah, di situ ada gambar panah. Sa'atuhu jadidah, sa'atuhu adalah mubtada, jadidatun adalah khobarul mubtada. Begitupun juga contoh kedua, at-tilmidah kitabuha jadidun, at-tilmidah mubtada, sedangkan kitabuha jadidun adalah khobarul mubtada dan dia jumlah ismiyah. Kalau kita bahas, kitabuha adalah mubtada, jadidun adalah khobarul mubtada. Kemudian yang kedua, khobar murokab, khobar yang tersusun. Yang kedua, khobar bisa terdiri dari jumlah fi'liyah. Kita ambil contoh, al-fallahuna dhahabu. Para petani, kenapa? Dhahabu, mereka pergi. Nah, kalimat di atas adalah jumlah ismiyah karena diawali isim. Karena al-fallahuna adalah isim, maka ia tersusun atas mubtada khobar. Mubtadanya adalah al-fallahuna, khobarnya adalah dhahabu. Ternyata, lafadz dhahabu yang sebagai khobar, ya, dhahabu ini yang berwarna merah, dia sebagai khobar tersusun atas fi'il fa'il. Lafadz dhahabu adalah fi'ilnya dan huruf wawu adalah fa'ilnya. Dan ini sudah kita pelajari di video-video sebelumnya tentang dhahabu fi'il fa'il, fi'il fa'il, dan fa'ilnya termasuk dari isim domir. Jadi di susunan khobar terdiri dari jumlah fi'liyah atau fi'il fa'il. Contoh lain, al-fallahu dhahaba, al-fallahu dhahaba, petani, dhahaba pergi, al-fallahu fi'il, mubtada, dhahaba adalah khobarnya. Khobarnya terdiri dari fi'il fa'il, dhahaba fi'il, fa'ilnya adalah domir mustatir. Nah, kita bahas di tabel di situ.
Kita ambil contoh dari sebelah kiri dulu ya. Al-fallahuna dhahabu, al-fallahuna adalah mubtada, dhahabu adalah khobarul mubtada, dan dia adalah jumlah fi'liyah, karena dhahabu ini terdiri dari dhahabunya fi'il, kemudian wawunya adalah fa'il. Kemudian contoh yang kedua, al-fallahu dhahaba, karena diawali isim, maka jumlah ismiyah, berarti mubtada khobar. Al-fallahu mubtada, dhahabanya adalah khobar. Al-fallahu dhahaba mubtada ada kemudian ini afan salah ini. Al-fallahu mubtada, dhahaba adalah khobarul mubtada, dan dia adalah jumlah fi'liyah. Dan kalau kita bahas lebih dalam, dhahaba ini adalah dhahabanya fi'il, kemudian fa'ilnya adalah domir mustatir, ya, takdiruhu huwa. Dan ini sudah kita pelajari juga ya tentang domir mustatir. Yang ketiga, khobar juga bisa terdiri dari syibhul jumlah. Kita sudah pelajari tentang syibhul jumlah adalah susunan kata yang tersusun atas jar majrur dan zorof plus isimnya. Nah, materi lengkap tentang syibhul jumlah nanti akan kita bahas setelah ini tentunya, walaupun sudah kita bahas sekilas. Contohnya at-thalibu fil fasli, siswa. Kenapa siswanya fil fasli di dalam kelas? Maka at-thalibu mubtada, fil fasli adalah khobarul mubtada. Kalimat di atas at-thalibu fil fasli adalah jumlah ismiyah karena diawali isim. At-thalibu adalah isim ya. Mubtadanya adalah at-thalibu, khobarnya adalah lafad fil fasli. Namun lafad khobar yaitu lafad fil fasli ternyata tersusun atas dari sibhul jumlah yang tersusun atas huruf jar dan isimnya. Fi adalah harfu jarrin, al-fasli adalah ismul majrurun. Nah, jadi di susunan khobar, yaitu fil fasli, terdapat susunan syibhul jumlah atau jar majrur. Perhatikan tabel berikut. At-thalibu fil fasli, at-thalibu mubtada, fil fasli adalah khobarul mubtada, dan dia adalah syibhul jumlah. Kalau kita bahas, fil faslian ini adalah fi harfu jarrin, al-fasli adalah ismul majrurun. Contoh yang kedua, ad-du'a'u ba'da sholah. Ad-du'a'u mubtada, ba'da sholah adalah khobarul mubtada, dan khobarul mubtada ini ba'da sholah adalah syibhul jumlah karena tersusun atas ba'da sholah. Ba'da adalah zorof, kemudian as-sholati adalah sebagai mudhof ilaih. Kemudian 5, khobar dapat didahulukan dan mubtada diakhirkan. Khobar yang didahulukan, kan biasanya yang pertama itu mubtada dulu baru khobar. Tetapi ini ada khobar yang dikedepankan dan mubtadanya diakhirkan. Dibalik begitu, maka khobar yang didahulukan disebut khobar mu'awal atau khobar muqaddam, khobar yang diawalkan atau khobar yang didahulukan. Kemudian mubtada yang diakhirkan disebut dengan mubtada muakhor, mubtada yang diakhirkan. Nah, khobar wajib didahulukan pada saat berkeadaan pertama, khobarnya susunan sibhul jumlah dan mubtadanya nakiroh. Contoh, lafadz kata ba'da sholati du'aun. Kita lihat di situ khobarnya adalah yang berwarna merah, ba'da sholah, dia syibhul jumlah, kemudian mubtadanya adalah du'aun, bentuknya adalah nakiroh, karena asalnya ad-du'a'u ba'da sholah, ad-du'a'u adalah mubtada, ba'da sholah adalah khobarul mubtada. Nah, ketika mubtadanya itu bentuknya nakiroh, du'aun ya, tidak beralif lam, maka dia wajib khobarnya didahulukan. Jadi tidak bisa du'aun ba'da sholah. Jadi harus diakhirkan mubtadanya. Jadi ba'da sholah du'aun. Contoh yang kedua, fil fasli tolibun. Asalnya at-tolibu fil fasli. ketika lafadz tolibunnya adalah nakiroh, tidak beralif lam, maka mubtadanya harus diakhirkan. Begitu. Lafadz tolibunnya. Jadi tidak bisa tolibun fil fasli, tapi fil fasli tolibun. Nah, khobarnya wajib didahulukan karena mubtadanya nakiroh tidak beralif lam. Maka contoh yang kedua nih, contohnya tidak boleh susunannya menjadi tolibun fil fasli. Nah, jika kita ingin mendahulukan mubtada, maka bentuknya harus ma'rifah sehingga menjadi at-tolibu fil fasli. Nah, kemudian yang kedua, khobar itu wajib didahulukan karena sebagai kata tanya. Contohnya, mas muka. Asalnya ismuka ma. Jadi ismuka itu mubtada, ma adalah khobarul mubtada. Nah, lafad ismuka sebagai mubtada dan lafad ma sebagai khobarnya. Tapi tidak boleh kita ucapkan ismuka ma gitu. Maka harus didahulukan khobarnya menjadi mas muka. Ma adalah khobar, ismuka adalah mubtada.
Nah, lafad ma sebagai khobar harus didahulukan, maka mas muka. NB, cara mengetahui kedudukan isim istifham, jadi dia sebagai tadi saya katakan ma adalah khobarul mubtada, adalah dengan cara melihat dari jawaban tersebut. Pertanyaan mas muka, kemungkinan jawabannya adalah ismi Muhammadun. Mas muka jawabannya ismi Muhammadun. Ismi adalah mubtada, Muhammadun adalah khobar. Nah, karena lafad Muhammadun sebagai jawaban dari ma, yang kedudukannya sebagai khobar, maka kedudukan ma adalah sebagai khobar. Begitu. Jadi, dan ini nanti akan kita bahas di bab istifham, dan menentukan kedudukan isim istifham itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, mubtada muakhor, ya, mubtada yang diakhirkan bisa berbentuk ma'rifah atau nakiroh. Contohnya fil fasli tolibun atau fil fasli at-tolibu. Maka boleh tolibun nakiroh, boleh at-tolibu ma'rifah. Nah, perhatikan contoh lainnya. Contoh kita ambil dari sebelah kiri, alaihi salam, asalnya adalah assalamu alaihi, assalamu mubtada, alaihi adalah khobar. Maka dibalik alaihi assalamu gitu. Maka alaihi salam adalah alaihi khobar, kemudian assalam adalah mubtada. Lahum adzabun, asalnya adalah al-adzabu lahum, al-adzabu mubtada, lahum adalah khobar. Alal maktabi kitabun, asalnya al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu mubtada, alal maktabi adalah khobarul mubtada. Kemudian contoh lain, kaifa al-kitabatu, asalnya adalah al-kitabatu kaifa, al-kitabatu mubtada, kaifa adalah khobar. Nah, tapi tidak boleh kita sebutkan, maka di situ ada perbedaan yang atas dan yang bawah. Kalau yang bawah dicoret karena pernyataan tersebut tidak boleh digunakan, nggak boleh kita katakan al-kitabu kaifa. Kemudian man abuka, asalnya adalah man abuka, asalnya adalah abu ka'man, dan itu tidak boleh diucapkan juga abu ka'man. Kemudian aina fasluka, asalnya adalah fasluka aina. Fasluka mubtada, aina menjadi khobar. Kemudian tentang jumlah ismiyah nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.